Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bambang Nasham, NIM D022172. Saya dari Prodi Informatika kelas H, Universitas Sulawesi Barat. Sesuai dengan tugas algoritma dan struktur data, maka di sini saya akan membahas mengenai pemrograman Python. Yang pertama yang akan saya bahas adalah tipe data pada Python. Yang pertama, boolean. Boolean adalah tipe data yang paling simpel dan mudah. Tipe data boolean hanya menyimpan dua buah nilai, yaitu true dan false. Yang kedua ada string. Tipe data string adalah tipe data yang berfungsi untuk menampilkan huruf atau teks. Data string harus diapit oleh tanda kutip, baik itu tanda kutip 1 maupun tanda kutip 2 setelah karakter sama dengan. Yang ketiga ada integer. Integer adalah tipe data numerik yang menampilkan bilangan bulat, contohnya 1, 2, 3, dan seterusnya. Dan yang keempat ada float. Float, tipe data float digunakan untuk variabel yang memiliki nilai pecahan atau desimal. Tipe data float juga termasuk ke dalam tipe data numerik karena jenis data ini menyimpan bilangan pecahan atau disebut juga bilangan real. Pemisah bilangan dari bilangan desimal menggunakan tanda titik. Baik, kita akan memberikan contoh inputan dari setiap tipe data tersebut. Kita inputkan nama, Oke. Di bagian nama, kita menggunakan tipe data string yang ditandai dengan tanda kutip. Kita masukkan umur sama dengan 20. Untuk di umur, kita menggunakan tipe data integer dan ditandai dengan bilangan bulat. Di tinggi, kita menggunakan tipe data float yang ditandai dengan bilangan pecahan. Dan untuk yang menikah, kita menggunakan tipe data boolean yang ditandai dengan true atau false. Kita lanjutkan mencari apakah sudah menikah atau belum. Kita menggunakan fungsi print.
Oke, selanjutnya kita run. Di sini muncul nama Bambang, umur 20 tahun, tinggi 1,65, belum menikah. Oke. Selanjutnya kita akan membahas operator. Di dalam operator ada 7 bagian. Yang pertama, operator aritmatika. 2, operator penugasan. 3, operator perbandingan. 4, operator logika. 5, operator bitwise. 6, operator keanggotaan. 7, operator identitas. Dan di sini kita akan membahas mengenai operator aritmatika. Di dalam operator aritmatika terdapat 7 bagian, yaitu yang pertama, penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, yang kelima ada sisa bagi, yang keenam pangkat, yang ketujuh pembagian bulat. Oke. Jadi yang di dalam aritmatika itu ada 7. Yang pertama penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, sisa bagi, pangkat, dan pembagian bulat. Selanjutnya kita akan melakukan inputan operator aritmatika. Yang pertama kita tentukan nilai satunya berapa. Sini kita menggunakan nilai 8. Nilai 2 kita menggunakan nilai 4. Nilai 1 ditambah dengan nilai 2. Print. Nilai 1 kita kurang dengan nilai 2. Print. Nilai 1 kita kalikan dengan nilai 2. Nilai 1 kita bagi dengan nilai 2. Oke, kita akan melihat hasilnya. Di sini hasil dari penjumlahan adalah 12, hasil dari pengurangan ada 4, hasil dari perkalian ada 32, hasil dari bagi sama dengan 2,0, hasil dari sisa bagi sama dengan 0, hasil dari perpangkatan yaitu 4096, dan pembagian bulat
ada 2. Kita lanjut dengan operator penugasan. Operator penugasan sama dengan, misalnya kita masukkan nilai satunya sama dengan 10, nilai 2 kita masukkan 5. Kita mulai dengan operator tambah sama dengan. Caranya itu kita masukkan nilai 1 tambah sama dengan 2. Print nilai 1. Kita lanjut ke kurang sama dengan nilai 1 kurang sama dengan nilai 2. Print nilai 1. Kita lanjut ke kali sama dengan. Nilai 1 kali sama dengan nilai 2. Print nilai 1. Oke, kita akan run untuk melihat hasilnya. Di sini untuk nilai tambah sama dengan adalah 12, kurang sama dengan 10, kali sama dengan 20, bagi sama dengan 10,0, sisa bagi sama dengan 0,0, pangkat sama dengan 0,0, pembagian bulat sama dengan 0,0. Oke, kita lanjut di operator perbandingan. Contohnya,
Untuk di perbandingan sama dengan, kita menggunakan print 1 sama dengan 1. Print kita ke tidak sama dengan. Print 1 tidak sama dengan 2. Print 2 4 lebih besar dari 3. Print 5 lebih kecil dari 6. Print 4 lebih besar atau sama dengan 3. Print 5 lebih kecil atau sama dengan 6. Kita lanjut di operator logika. Operator logika ada 3, yaitu OR, NOT, dan AND. Kita mulai dari operator AND. Lanjut di operator OR.
Oke, ini hasil dari operator logika. Kita akan ke percabangan. Dalam bahasa pemrograman Python, sintaks atau statement yang digunakan untuk melakukan percabangan ada 3, yaitu if, elif, dan else, di mana if merupakan kondisi utama, sedangkan elif adalah kondisi kedua atau ketiga hingga ke sekian. Sedangkan else adalah kondisi terakhir, yang dimana semua kondisi sebelumnya tidak ada yang terpenuhi. Untuk yang pertama, kita melakukan percabangan if. Kita masukkan nilai, yaitu 85. Terus kita masukkan lagi nilai yang lebih besar atau sama dengan 80. Baiklah, di sini kita akan menentukan apakah nilai 85 bernilai A atau tidak. Setelah kita run, maka yang muncul adalah nilai A, karena nilai yang kita masukkan 85. Untuk percabangan yang kedua, kita menggunakan if else. Baiklah, kita mulai dengan masukkan nilai 50 if Oke, di sini kita akan menentukan bahwa nilai yang di atas atau sama dengan 60 akan dinyatakan lulus, sedangkan nilai yang di bawah dari 60 akan dinyatakan tidak lulus. Oke, kita run. Setelah kita run, maka hasilnya sama dengan tidak lulus karena nilainya adalah 50. Baiklah, untuk cara yang kedua, kita masukkan lagi nilai 50. Di sini kita akan menentukan apakah dia lulus atau tidak. Jika dia bernilai 50,
maka dia tidak akan lulus. Namun, jika dia bernilai lebih besar atau sama dengan 70, maka dia akan lulus. Oke, kita run. Di sini hasilnya adalah 50, maka dia dinyatakan tidak lulus. Dalam menentukan nilai, kita juga bisa melakukan dengan menggunakan inputan user. Caranya yaitu oke, kita run. Di sini kita bisa memasukkan nilai, terserah kita. Misalnya 95. Enter. Nilai Anda 95, maka Anda dinyatakan lulus. Lanjut di percabangan elif. Di sini kita akan menentukan umur seseorang. Contohnya, kita masukkan umur misalnya sama dengan 20. Oke, kita if umur di atas 18 dan umur 30. Oke. Di sini jika umur 18 tahun atau di atas 18 tahun dan di bawah 30 tahun, maka sudah beranjak dewasa. Dan umur yang di atas 30 atau sama dengan 30 dan umur yang di bawah 45, umur 245, maka dia berada di masa-masa emas.
Oke, di sini kita akan menentukan umur. Di sini kita masukkan umur 20. Terus jika umur di atas atau di atas 18 dan umur di bawah 30 tahun, maka sudah beranjak dewasa. Sedangkan umur yang lebih di atas 30 atau sama dengan 30 dan di bawah 45, di bawah umur 45, maka masa-masa emas. Umur 45 atau sama dengan 45 dan umur di bawah 55, maka dia berada di masa parubaya. Sedangkan umur yang di atas atau sama dengan 55 berarti sedang masa manula. Di sini kita akan menentukan apakah umur 20 itu di bawah umur. Oke, kita run. Di sini hasil runnya adalah sudah beranjak dewasa. Itulah yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.